Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah, selawat ke Nabi besar Muhammad SAW. Melalui video ajar ini kita bertemu kembali dalam kuliah elektif manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, mata kuliah ini saya memberikan penghargaan pada adik-adik mahasiswa sekalian karena ternyata sangat banyak peminatnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kalau di pertemuan pertama kita sudah bicara tentang setidaknya secara umum berkaitan dengan manajemen K3 itu sendiri. Nah, pada kuliah sesi ini kita akan bicara tentang apa itu ergonomi, kemudian juga ada sedikit tentang musculoskeletal disorders atau musculoskeletal injuries. Nah, topik ini menjadi penting karena adik-adik semua adalah basicnya dokter, sehingga MSDS atau MSIS ini akan sering ketemu nanti. Nah, jadi ini adalah materi yang nanti kalian bisa kembangkan sendiri juga dalam pasca kuliah atau sedang kuliah, juga bisa memperkuat materi ini dengan materi-materi yang lain yang saling berhubungan. Nah, dalam kuliah elektif ini minimal ya ada 40 menit dan saya harapkan presentasi ini nanti juga ada video. Nah, video yang berkaitan dengan bagaimana itu ergonomi dan musculoskeletal disorders. Nanti kalian saya minta untuk bisa menontonnya. Video pertama itu sekitar 5 menit, kemudian video kedua adalah sekitar 5 menit juga. Nah, kita bicara tentang ergonomi dan musculoskeletal disorders. Nah, dalam ergonomi ini nah, pertama sekali kita harus tahu ergonomi itu apa. Sebenarnya dari sejak awal ergonomi ini sudah menjadi penting. Namun kenapa dari sebelum Masehi sudah ada ilmu-ilmu yang mempelajari ergonomi. Tapi disepakati tahun 1909 menjadi awal. Kenapa? Karena pada saat itu ahli-ahli ergonomi ya kemudian bersatu dan mendeklarasikan ergonomi menjadi satu cabang ilmu pengetahuan. Jadi ketika itu banyak sekali yang ahli-ahli anatomi, fisiologi, psikologi sudah mulai bertemu membicarakan tentang ergonomi sehingga ini menjadi satu pokok bahasan sendiri. Nah, misalkan kalau kita dari sejarahnya kalau 49 itu adalah penciptaan bersama. Tetapi di awal misalkan di Inggris itu 1831 juga sudah mulai ditemukan. Kemudian 1898 di Amerika yaitu Frederick Taylor. Kalau di Inggris tadi ada namanya Sakra, seorang dokter dari Inggris. Kemudian yang dari Italia juga ada Ramazzini. Itu 1831. Kemudian di 1898 itu Frederick W. Taylor, insinyur. Ini insinyur dari Amerika. Kemudian di Amerika juga 1911 diperkuat oleh Gilbert yang mengamati dan menguasai metode kerja. Jadi sebenarnya ilmu ini ilmu yang sudah cukup lama juga, tapi memang sampai saat ini tidak berkembang pesat karena ilmu ini adalah gabungan dari tadi anatomi, fisiologi, engineering, serta desain. Nah, ergonomi ini sebenarnya untuk mendorong optimasi. Jadi semua upaya kreativitas itu pada titik optimal yang nanti akan berakibat pada efisiensi, ya. Kemudian juga untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan supaya karyawan selamat dan nyaman di lingkungan. Sehingga apa yang disebut human factor untuk terjadinya kesalahan dapat dikurangi atau dapat diminimalkan dengan pendekatan-pendekatan ergonomi ini. Nah, dasar-dasar keilmuan ergonomi sebenarnya ini banyak sekali. Pertama adalah bagaimana tentang kerja otot atau kinesiologi. Jadi mekanika pergerakan manusia. Jadi
dia mempelajari bagaimana otot-otot manusia bekerja, bagaimana tubuh-tubuh ya anggota tubuh ini bekerja, bagaimana batasan-batasannya. Kemudian juga soal biomekanika. Jadi ada ilmu mekanika teknik untuk bisa melihat kerangka otot manusia. Jadi dia juga akan berpikir seberapa besar kemampuan otot menahan beban, melakukan diberi beban, atau juga pada posisi tertentu. Nah, yang ketiga, dasar-dasarnya berkaitan dengan antropometri. Ini kalibrasi tubuh manusia yang nanti ilmu antropometri itu kalibrasi tubuh. Jadi sebenarnya nanti akan dilihat berapa panjang lengan, panjang jari, dan sebagainya. Kalau duduk, tulang belakang berapa panjang, berapa tingginya, berapa jangkauan tangannya. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan ilmu statistik. Nanti kita akan dapat berapa min, berapa rata-rata, berapa standar deviasinya. Nah, dalam konteks ini nanti antropometri akan bekerja untuk desain. Jadi rata-rata. Nah, contoh misalkan nih, ya, penerapan ergonomi bagi pengemudi kendaraan. Jadi kita akan melihat sebenarnya bagaimana akses, jadi pintu masuk. Berapa besar pintu masuk? Misalnya untuk mobil nih, dari jalan mobil. Berapa besar pintu masuknya? Bagaimana lebarnya, panjangnya, tinggi pintunya. Nah, bagaimana kemudian cara masuknya? Nah, inilah yang dipelajari di dalam ergonomi. Coba kita lihat sekarang, akan terjadi perbedaan cukup signifikan antara mobil-mobil keluaran pertama-tama zaman dulu, kemudian pada mobil desain terakhir yang sekarang. Ya, sekarang macam-macam. Ada yang buka pintunya ke atas sehingga memudah sekali. Ada pintu ke samping. Kemudian pintu ke samping berapa bukaannya ini juga ditentukan. Ya, berapa bukaan besar bukaannya. Nah, kalau dulu agak sangat terbatas, kita masuk agak sulit. Nah, sekarang juga lebih bisa dibuka lebih besar dibuka. Nah, kemudian juga tentang misalkan resistensi pemasangan sabuk pengaman. Nah, berapa tinggi letak sabuk pengaman, berapa panjang yang dimungkinkan, di bawahnya di mana ditaruh. Nah, ini juga menentukan. Bayangkan kalau tidak ada ilmu ekonomi, bisa jadi orang akan tercekik dengan sabuk pengaman. Atau sabuk pengamannya malah tidak membuat nyaman. Nah, malah kita membuat berdebar-debar atau menjadi gugup gitu ya, karena mungkin terlalu kuat jepitannya atau terlalu tinggi letak di atasnya. Nah, jadi banyak sekali yang berkaitan dengan ergonomi itu. Nah, kemudian visibility. Misalkan berapa jangkauan, berapa tinggi tempat duduk ketika menyetir. Apakah kalau sempat terlalu rendah, maka jangkauan ke depan itu sangat terbatas. Kemudian bagaimana jangan ke samping. Jadi letak pintunya, tutupannya seperti apa sehingga si supir bisa ngelihat bagaimana. Kemudian juga soal misalkan ada orang yang sedang berjalan. Kalau dia tertutup itu akan merepotkan. Kemudian blind spot. Nah, sekarang dengan ada kamera 360 setiap mobil yang canggih sekarang, kita bisa hampir tidak menemukan ada blind spot lagi. Jadi misalnya kalau tiba-tiba ada yang jalan di pinggir kita, biasanya kalau naik motor, kita di mobil tuh ada yang tiba-tiba kok ada gitu. Nah, nanti dengan mobil-mobil yang keluaran terakhir ini tidak ada lagi blind spotnya. Semua bisa kita lihat, semua kita bisa tahu. Ada tanda-tanda dan kode dari mobil ketika ada sesuatu dekat dengan mobil kita, dimanapun dia berada. Nah, kemudian tempat duduk sendiri. Bagaimana letak penyangga punggung? Penyangga punggung, lebar dudukannya, bahan dudukannya, kemudian penyangga lengan misalkan. Penyangga lengan itu kita mau tingginya seperti apa? Bayangkan kalau penyangga lengan tinggi sampai sebahu, nah itu juga merepotkan. Kalau kerendahan juga, ya itu juga sulit sekali. Akan gantung siku-siku lengannya. Kemudian bagaimana mobil ada mesin, ada getaran. Nah, bagaimana tempat duduk bisa berkurang, bisa menyerap getaran sehingga tidak terasa bagi sopir, gitu. Ya, ini penting sekali. Tinggi tempat duduk juga menentukan. Nah, kemudian display, jangkauan pencahayaan kejelasan. Untuk lampu, di mana letak lampu, di sejauh mana lampu dekat itu seberapa jauhnya, lampu jauh seberapa jauhnya. Nah, ini juga penting sekali untuk dipikirkan oleh orang-orang ergonomi. Jadi sebenarnya keadaan lampu yang sekarang itu bukan dibuat
sebegitunya saja, tetapi memang berdasarkan hasil kajian-kajian yang menggunakan ergonomi tadi. Salah satu adalah antropometri. Jadi kalau disamakan misalkan mobil standar Eropa dengan standar Indonesia, nah itu bisa repot. Bisa repot. Kalau sampai kursinya tidak bisa dinaik turunkan, wah itu kacau betul. Nah, oleh karena itu memang perlu disesuaikan. Jadi antropometri nanti akan menyesuaikan beberapa misalkan asal muasal manusia, ada yang berdasarkan negara, keturunan, pendapatan, sebagainya itu. Nah, kemudian kontrol. Nah, bayangkan misalkan kalau setirnya terlalu besar, susah kita mengendalikannya. Untuk misalnya tembok klaksonnya tidak taruh di dekat setir. Kalau jauh, itu kan harus capek juga. Kemudian letak tape display daripada AC dan sebagainya. Kalau jauh sulit dijangkau, ada di belakang-belakang celah-celah dashboardnya, itu ngerepotin. Maka semuanya harus mudah dikontrol. Nah, contoh juga gasnya di mana, rimnya di mana. Kemudian kalau yang pakai kopling, koplingnya di mana. Bayangkan kalau ada sejajar dibuat, ya, bukan horizontal tapi dibuat vertikal. Wah, itu kan gawat tuh. Kaki satu tuh ganti-ganti bisa salah menekan rem, tertekan gas. Nah, itulah sebenarnya kontrol itu juga ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan faal tubuh. Maka ergonomi ini jadi penting. Jadi sebenarnya apakah lebih baik gasnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Nah, itu sudah sejak awal sudah dipikirkan, ternyata karena orang lebih banyak sebelah kanan, maka gasnya sebelah kanan. Nah, kakinya bekerja sebelah kanan. Nah, kemudian soal lingkungan. Nah, bagaimana mobil? Dulu tidak ada AC. Dulu tidak ada AC, kalau tutup dia pakai kipas. Jadi saya masih pernah dulu sempat merasakan mobil yang AC yang ada tapi pakai kipas. Nah, ada kipasnya kecil. Wah, itu yang hidup kemudian untuk membuat kita terasa nggak apa namanya ya, tidak panas dalam mobil. Nah, gitu. Jadi ada juga lampu di mobil kalau malam itu. Nah, itu juga ergonomi. Kemudian suhunya yang nyaman. Nah, kemudian instrumen-instrumen yang ada itu tidak dibuat tajam-tajam sehingga kalau apa kita tertentu bisa berbahaya, berisiko dan sebagainya. Jadi dibuat bagaimana potongan-potongannya itu tidak tajam dan tidak menukik. Nah, sehingga kalaupun tersenggol, kalaupun terantuk itu malah tidak membahayakan kita. Nah, jadi itu cukup ini ya, cukup ilmu-ilmu ini cukup bekerja di dalam desain. Nah, ini tadi ergonomi soal faal tubuh manusia. Ini saya pikir adik-adik mahasiswa ini pasti lebih paham dari saya berkaitan dengan skeletal system misalkan ini ya, macam-macam ini. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika nanti membuat sesuatu yang ergonomis. Ini juga sistem kerangka manusia juga menjadi penting dipelajari di dalam ilmu ergonomi karena inilah yang kemudian kemampuan kita memahami ini menentukan dimensi-dimensi yang dibutuhkan yang sesuai dengan faal tubuh kita. Jadi jangan sampai kita duduk tapi tempat duduknya kecil, sempit dan sebagainya justru tidak nyaman. Begitu juga misalkan tentang tangan, jangkauan mejanya yang terlalu besar bikin repot, terlalu jauh letak barang juga membuat repot. Jadi ergonomi erat kaitan dengan faal tubuh manusia, erat dengan adik-adik mahasiswa yang kedokteran. Makanya sejak awal saya sampaikan K3 itu menjadi sesuatu yang bukan hal asing bagi mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Nah, ini tadi adalah pola jangkauan. Kenapa ini kita penting? Kita misalkanlah ya, ini kalau kalian lihat misalkan, ini adalah tentang jangkauan kita. Kita bagaimana meletakkan tangan, apakah sejajar di bawah dalam posisi berapa lama? Ini juga penting sekali. Ketika kita misal mengetik berapa lama, apakah ada lekukan misalkan seperti ini, berapa lama posisi tangan yang memungkinkan untuk begitu? Atau kita malah menekuk misalkan, nah itu berapa lama? Nah, kita contohkan lagi yang ini, misalkan. Ini kalau dia mau mengambil ini terlalu tinggi, berapa lama dia harus bisa mengambil ini? Apakah dia bisa langsung melompat, setiap saat melompat, atau ini yang diturunkan sehingga dia bisa hanya berdiri dengan mudah menjangkau. Nah, ini penting sekali. Jadi
hal ini juga misalnya permukaan meja. Kalau dia kerja fotokopi misalkan, kalau dia terlalu tinggi mesin fotokopinya, itu juga buat lengannya ini, ya, terutama sendi-sendi lengan itu akan mudah terasa sakit dan punggung juga akan mulai kesakitan. Nah, ini adalah contoh bagaimana luasan jangkauan tangan yang paling mungkin. Yang paling jauh ini adalah yang terluas, ya, yang terluar, yang dimungkinkan kita untuk bisa menjangkaunya. Tadi antropometri akan menghitung berapa panjang lengan dan sebagainya, sehingga akan dapat mean-nya dan standar deviasinya. Jadi rata-rata manusia. Jadi kenapa ini diperlukan? Nanti kalau kita ingin membuat panel-panel instrumen, kalau tadi katanya di mobil untuk bagaimana tombol AC, tombol tip dan sebagainya, jangan dibuat ketinggian di sini, tapi dibuat dari garis ini ke bawah sehingga mudah dijangkau. Begitu juga untuk instrumen-instrumen yang lainnya. Nah, contoh lagi misalkan tadi pentingnya ilmu ergonomi ini, kita akan sering menemukan begini. Ini kerja di kantor, ya. Ini posisi duduk yang ergonomis, kemudian ini posisi duduk yang tidak ergonomis. Nah, ini nanti ini yang akan bisa menyebabkan musculoskeletal disorders atau musculoskeletal injuries. Nah, ini posisi duduk ini juga menentukan. Nah, kemudian juga ini posisi cara mengangkat. Kalau cara mengangkat yang seperti ini berisiko. Kalau untuk sekali dua kali boleh, tapi kalau keseringan, maka ini tulang belakangnya, tulang belakang, punggung dan tulang belakang pinggang, kemudian bahunya ini akan pada jangka waktu tertentu ini akan mengalami kesakitan atau injuries atau disorders tadi. Nah, inilah cara yang benar. Jadi kalau kita hitung 100 kali mengangkat dengan cara begini, plus 100 kali cara mengangkat begini, maka yang begini akan lebih selamat dibanding dengan yang begini. Nah, contoh lagi misalkan, nah ini adalah posisi bagaimana mengatur kita kerja dengan komputer. Berapa derajat antara pandangan ke monitor, berapa jaraknya, bagaimana posisi lengan, coba lihat ini harus sejajar, kemudian tangan itu nggak terlalu tinggi mengangkatnya, kemudian dikasih ini sudut penahan kaki supaya ini lutut tidak sakit, tidak tertarik. Kemudian ini kursinya harus bisa naik turun. Dan ini sandaran tangan. Ini juga tidak terlalu tinggi sehingga tidak mendorong lengan atas nih naik ke atas. Nah, kemudian ini coba lihat ini ada pendukung untuk tulang belakang. Jadi dibuat dia miring, bukan dibuat rata. Nah, dibuat dia miring karena sesuai dengan kontur tulang belakang kita yang juga menekuk ke dalam. Nah, ini perhatian. Nah, ini juga misalkan, coba kita lihat, kalau jangkauan mouse misalkan, itu jauh sehingga tangan kita sangat renggang, ya, sangat renggang seperti ini kalau sekali dua kali masih mungkin. Tapi kalau keseringan, ini akan menyebabkan kesakitan, injuries di lengan sini atau di bahu. Bahkan juga bisa di pergelangan tangan. Nah, cara yang tepat adalah seperti ini, sehingga siku lengan dan lengan atas dan lengan bawah ini agak lebih santai, kemudian jari-jari genggaman lebih mudah menggenggam mouse dengan baik. Nah, ini akan lebih tahan bekerja dalam tempo yang lama dibanding dengan yang salah ini. Nah, selanjutnya, tadi kita bicara ini misalkan, bagaimana otot bekerja? Tentulah otot itu bekerja karena ada energi. Nah, energi kalau kita melihat secara teori, bisa jadi nanti kalian akan mendapatkan literatur yang lebih kaya lagi, dan pastinya kalian lagi paham bagaimana kerja-kerja otot dibanding yang bukan dokter seperti kita-kita ini. Sumber utama adalah pemecahan senyawa fosfat kaya energi dari kondisi energi tinggi ke energi rendah yang dalam waktu yang sama akan menghasilkan muatan elektrostatis dan menyebabkan relatif dari molekul aksin dan miosin. Nah, jadi ATP, adenosin trifosfat, menuju adenosin difosfat plus energi. Nah, ini adalah teori dasar bagaimana otot kita kemudian bisa mengeluarkan energi, dan energi yang dikeluarkannya ini ya tentulah beda-beda. Jadi kerjasama otot saya dengan salah satu mahasiswa dan yang lain-lainnya pasti beda-beda. Ada yang tahan, misalkan nih, tahan berdiri sampai 1 jam tegak, tapi ada yang 15 menit sudah jatuh, sudah pingsan. Ada yang tahan 20 menit. Jadi ini adalah
apa namanya relatif dari besaran molekul aksin dan miosin pada sistem tubuh kita. Nah, ada misalkan apa yang disebut dengan anaerobik. Jadi tadi perubahan ATP menjadi PDNG tanpa bantuan oksigen. Nah, anaerobik ini biasanya kita lihat bagaimana anaerobik bekerja. Anaerobik. Nah, kemarin kita udah bahas anaerobik. Antropometri anaerobik. Jadi sebenarnya kalau anaerobik ini tanpa bantuan oksigen. Jadi misalkan nih kita lari 100 meter atau renang 50 meter. Itu anaerobik. Jadi kemampuan kita. Tapi kalau misalkan dengan bantuan oksigen yang cukup, ini misalkan lari estafet. Estafet itu butuh oksigen yang cukup. Tapi kemampuan kita untuk mengeluarkan energi bekerja dengan otot tanpa bantuan oksigen ini tidak mampu lama. Tapi dia harus dilatih. Makanya misalkan Ben Johnson misalkan ya dalam 100 meter dia bisa mencapai 9,8 detik. Nah, kalau kita wah nggak mungkin nggak capai dalam 10 meter udah kolaps, sudah jatuh. Nah, ini memang harus dilatih apa yang disebut dengan anaerobik. Jadi kemampuan kita dalam anaerobik itu berbeda-beda. Kemampuan dalam aerobik juga berbeda-beda. Jadi misalkan kemampuan orang lari maraton, itu berapa kilometer? 16 kilometer misalkan. Wah, itu cukup membutuhkan oksigen dan butuh ketahanan. Jadi siapa yang bisa mengatur pernapasan dengan baik sambil berlari, nah kemungkinan dia akan memenangkan perlombaan itu. Nah, jadi para ergonomis, kalau kalian nanti menjadi ergonomis, beban otot statis ini menjadi penting. Beban otot statis menjadi penting, ya, karena akan kita lihat berapa besar kemampuan otot kita statis. Contoh misalkan kalau kita kita membuat tangan kita lurus ke depan, itu tahan berapa lama? Nah, itu misalkan itu yang harus dilihat. Kemudian dikasih beban sekilo, 5 kilo, 10 kilo, atau berapa kilo yang cukup mampu kita untuk menahan bebannya. Nah, atau juga ya, atau juga misalkan kita bisa melihat jaringan-jaringan penghubung yang terpenting pada sistem kerangka otot kita, misalkan ligamen, tendon, dan fasciae, ini mampu menahan beban. Ya, ini nanti di dalam itu ada apa namanya serabut-serabut kolagen yang ya, jadi istilah faal tubuhnya nanti kalian telah mempelajari tentang fisiologi tubuh manusia. Maka ini nanti akan bisa kalian perdalam berkaitan dengan kerja-kerja otot tadi. Nah, kemudian kalau kita mau melihat lagi, ini ada yang disebut dengan ini gimana tadi? Otot statis, kemudian ada onklusi karena tekanan. Jadi ini bisa jadi penyumbatan aliran darah, misalkan nih, ya, tekanan di sisi kursi karena kursi misalkan sangat sempit atau kursinya itu tinggi sehingga lutut dan telapak kaki menggantung. Nah, itu juga bisa terjadi penyumbatan aliran darah. Jadi
karena kakinya gantung, aliran darah akan tertekan pada situ. Kemudian juga, misalkan bekerja dengan lengan berada di atas. Nah, ini di atas tidak sejajar misalkan dengan siku atau lebih tinggi dari siku. Nah, ini karena ada proses gravitasi, maka tangannya kan cepat letih. Cepat letih pasti. Jadi memang harus diingat gerakan-gerakan tubuh ini juga ada kalau ada di atas yang biasanya akan ada gravitasi. Oleh karena itu, tarikan gravitasi itu juga mempercepat otot kita berkurang dayanya. Nah, kemudian ini ada satu video yang kita coba putar. Kalian boleh melihat, ini adalah video pertama, ini berkaitan dengan bagaimana kita di gudang. Jadi di gudang itu bagaimana memindahkan barang dan sebagainya itu. Tapi yang pasti video ini menerangkan bahwasannya tidak ada strategi khusus untuk satu tempat. Jadi tidak ada satu strategi itu bisa dipakai di gudang, dipakai di lab, dipakai di ruang rapat. Tidak ada satupun yang bisa upaya yang seragam di dalam muskuloskeletal disorders. Jadi memang di warehouse ya gudang juga bermacam-macam. Kan gudang alat-alat yang kecil, kemudian gudang yang kotak-kotak besar, gudang alat-alat yang lain. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya di gudang itu juga meminimalkan kerja-kerja manusia itu jauh lebih baik ketimbang bekerja dengan manusianya. Ini kita coba perhatikan, cuma butuh 5 menit untuk melihat foto ini, melihat video singkat ini. Sprains and strains account for almost 40% of injuries registered with the Workplace Safety and Insurance Board. That's why you should take a close look at potential hazards associated with musculoskeletal disorders within your warehouse. Simple, low-cost solutions are often all that is needed to offset the impact of these hazards on both the employee and the organization. MSDs are injuries and disorders of the musculoskeletal system, which includes the muscles, tendons, nerves, and other soft tissues. MSDs can occur anywhere in the body. The back is the most common, but the shoulders, neck, elbows, hands, and wrists are also frequently involved. MSDs occur in the workplace when the demands of the job exceed the capabilities of the worker. They're usually associated with 3 main hazards: force, when moving product and equipment; repetition, when using the same body parts repeatedly with few breaks or chances to rest; and awkward posture, when the muscle tissue is put at a mechanical disadvantage. One of these hazards alone may not result in an injury, but the combined effect can create the perfect storm for a soft tissue injury. In a warehouse, we often see these hazards at play with substandard conditions, poor lifting techniques, and habits that threaten the soft tissues over time. Things like repetitive bending or reaching and twisting to lift product from the pick location to the pallet, lifting from above shoulder level or while holding the load away from the body, prolonged standing with the majority of the weight on one leg, heavy lifting after periods of prolonged sitting, like getting off a lift truck to retrieve an item, twisting through the trunk instead of shifting the hips to get a clear view when traveling in reverse, working with awkward back and neck postures when operating equipment, like looking overhead to an elevated pick location, exerting extra force to push an overloaded cart, or struggling to steer a cart with worn casters. Working in freezer storage areas where dexterity and movement may be more difficult due to the cold. Fortunately, many of these hazards can be managed with a few key steps. Provide training on MSD hazards and safe lifting techniques for both staff and supervisors. This will help increase awareness of why it's important to use good body mechanics and proper techniques. Involve employees when identifying and controlling MSD hazards. Employees doing the job often know what causes them the most pain and discomfort.
Raise heavier items up off the floor with another pallet or two, or by adding an adjustable lift table so lifting can be done in a more neutral posture. Verify that you're using the appropriate equipment for the task and that it's maintained regularly. When possible, speak to suppliers to provide options for box size and weight. Provide pull sticks for smaller items on the second level of racking to reduce extended reaching. Know which heavy or awkward items require a two-person lift and promote a culture that rewards supportive behavior. MSD hazards pose a significant threat to warehouse staff. Having just one person off work with a back injury could have a significant impact on your operation. You could run into scheduling issues with other team members who have to backfill. Or you could run into challenges with respect to reintegration because once an MSD has occurred, the chance of reoccurrence is higher. And that doesn't even take into account how debilitating it can be for the employee. Prevention for these types of injuries is key. I've outlined a few of the things that companies and employees can do to recognize and reduce hazards of MSDs. But if you're unsure, consider an ergonomic assessment of your workplace. A qualified ergonomist can isolate the specific hazards and offer solutions to ensure your staff are working smarter, not harder. After all, work shouldn't hurt. I'm Sandra Patterson, and this has been your health and safety tip from Workplace Safety and Prevention Services. For more information, visit WSPS.ca. Ya, demikian tadi bagaimana sebenarnya menggambarkan satu perusahaan mengurangi risiko musculoskeletal disorders pada karyawannya, terutama di lokasi gudang. Nah, coba kita lihat, mereka ada pelatihan-pelatihan juga, meregang otot dan sebagainya, kemudian juga mengajari cara mengangkat, kemudian lebih mengoptimalkan penggunaan mesin dan peralatan, kemudian memudahkan kerja-kerja yang kewantangan dengan alat, ya. Ini jadi penting. Jadi tubuh itu harus dibantu supaya tidak dia memberi effort lebih. Nah, tidak ada effort lebih yang kemudian di luar kemampuan faal tubuh tadi, di luar kemampuan organ tubuh manusia tadi. Nah, kalau tadi ada pekerjaan berat di gudang, ini ada satu video juga 5 menit, bagaimana misalkan kerja di kantor juga bisa jadi risiko muskuloskeletalnya juga tinggi. Ya, kita coba lihat ini. While limiting device use and having an ergonomic workstation are great strategies for preventing musculoskeletal disorders, your best defense is to move more often. Our bodies were designed for movement, and the more physical activity we can be engaged in, the healthier we will be. And physical activity does not always have to be planned exercise. The biggest challenge is finding ways to create more movement throughout the workday. One simple strategy is to take frequent standing breaks from your desk. There are a number of apps available for your internet browser and phone which will remind you to stand up and do some stretches or exercise when at your desk. We recommend you take at least one standing break every 30 to 60 minutes. Even if you are not currently experiencing any signs or symptoms of musculoskeletal disorders, there are a number of preventative strategies you can take to ensure that these symptoms do not develop. Now, many people recognize that they could have better posture, or they remember their parents nagging them about slouching and sitting up straight. Not everybody with bad posture will have pain right now, as the body is highly resilient and adaptable. However, over time, sustained poor postures increases strain on the body and therefore increases your risk of MSDs. One way we can protect ourselves from the effects of bad posture is to always try and maintain a neutral spine posture. Neutral spine is the natural resting position of the spine where the discs, joints, muscles, and ligaments experience the least amount of stress and act as a spring to help support our body against gravity. To find neutral spine in a seated position, place your hands on top of your hips. Roll your hips gently forward and backward as far as you can go.
The middle position you feel between these two extremes is your neutral hip position. Your torso should sit on top of neutral hips to maintain the natural three curves of your spine. Your head should be directly on top of your shoulders, and your shoulders should feel relaxed and centered over your hips. And your low back should be supported with a gentle curve maintained. While your spine and body should be free to move in any direction, the neutral spine is the best position to be in if you have to maintain one posture for prolonged periods of time. During your standing breaks, we recommend a series of stretches and movements to help you stay loose and mobile throughout the workday. You should always consult a healthcare practitioner if you are unsure if a stretch or exercise will be safe and effective for you. Here are a few exercises to get you started at your desk. To stretch your forearm, place your arm in front of you and gently bend your hand down towards the floor. You should note a gentle stretch sensation on the top of your arm and be sure that you don't experience any pain into your wrists. To stretch the other side of your forearm, now bend your wrist backwards and feel the stretch on the underside of your arm. To stretch your neck, gently pull your head to the side and rotate your nose towards the same shoulder. You should feel a very gentle stretch on the top of the shoulder and into your neck. To perform shoulder rolls, gently roll your shoulders forward 10 times and backward 10 times. Be sure not to shrug too hard into your neck or create any tension in these muscles. Focus instead on a gentle, smooth motion. To perform arm angels, stand nice and tall and make large circles with your arms. Try to get your hands as far away from your body as possible when performing this exercise. To perform high knees, stand nice and tall and bring one knee into your chest, holding this position for 2 seconds. This stretch will help loosen up your hips and low back. To perform a chair lunge, first be sure to secure your chair so that it does not move. With one foot on the chair, lean forward so that you feel a stretch in the front of the opposite hip. Hold on to the chair for balance if necessary. To perform side bends, stand nice and tall with your hands on the sides of your legs. Slide one hand down the leg and bring your other arm over the top of your head. Hold this position for 2 seconds and then repeat the same motion going in the opposite direction. When it comes to the prevention of MSDs, there's no magic formula. The key is to move more. If you are currently experiencing any of the signs and symptoms associated with MSDs, seek the care of a qualified healthcare practitioner, such as a chiropractor or physiotherapist, to aid your recovery and customize a prevention program to meet your individual needs. This would include strategies for exercise, hydration, as well as nutrition. Now, in addition to this video, there are a variety of resources we've customized to help you. Check out our website for more information. Ya, video singkat yang kedua itu juga menggambarkan bahwasanya bagaimana risiko-risiko kerja kita di kantoran, juga memberikan teknik-teknik untuk peregangan otot, kemudian yang perlu dan bisa dilakukan oleh individu-individu. Tapi saya yakin dari mahasiswa sekalian juga nanti bisa melihat video-video lain yang sangat banyak yang di YouTube dan bisa kita akses masing-masing sehingga kita bisa memperkuat argumentasi-argumentasi dan dan pembendaharaan literatur kita. Nah, kalau dua video tadi misalkan dari warehouse kita sudah lihat itu kerja fisik, kemudian di kantor bagaimana kerja, memang kelihatannya tidak fisik, tidak cukup berat, tapi juga risiko muskuloskeletalnya sama antara yang di gudang dan di perkantoran. Nah, oleh karena itulah risiko-risiko tadi ya dengan musculoskeletal disorders tadi di dalam ergonomi dikenal dengan antropometri. Nah, antropometri ini ya merupakan satu dari aspek ergonomi. Jadi tadi kan ada juga orang yang bukan orang tapi berkaitan dengan faal tubuh, fisiologi manusia ya, tapi juga statistik. Kemudian ini adalah antropometri. Antropometri ini digunakan menjadi hal penting di dalam mendesain atau membuat
produk yang nyaman bagi tubuh atau disebut dengan produk yang cocok dengan tubuh manusia. Dan sekarang terkenal dengan produk ergonomis. Jadi kalau nanti kalian jalan kemana-mana, semakin ergonomis, semakin satu produk, maka semakin mahal harganya biasanya. Karena dia sudah sangat dibuat terbatas. Jadi sesuatu yang dibuat massal, masif, belum tentu bisa ergonomis. Nah, tapi kalau dia sudah ergonomis, untuk tertentu biasanya ini menjadi lebih mahal. Nah, antropometri ini biasanya untuk mengukur panjang dimensi tubuh manusia dalam keadaan statis maupun dinamis. Nanti dicatat panjang jangkauan berapa, dipaksa sampai sejauhnya berapa. Nah, kemudian dari hasil pengukuran inilah kemudian yang nanti berbeda ukurannya antara berbagai jenis kelamin yang ada. Laki dan perempuan akan beda, kemudian suku bangsa juga membedakan, usia juga pasti berbeda, kemudian jenis pekerjaan dan cacat tubuh fisik. Ini beberapa faktor yang nanti membedakan antropometri kita, kemudian pada ujungnya adalah peralatan yang ergonomis. Jadi peralatan ergonomis bagi misalkan laki-laki belum tentu ergonomis bagi perempuan. Peralatan ergonomis bagi orang Asia rata-rata belum tentu bagi orang Eropa. Nah, apalagi yang bicara usia. Nggak mungkin misalkan usia remaja, barang untuk usia remaja dipakai untuk orang tua. Atau begitu juga sebaliknya. Nah, jenis pekerjaan juga. Jenis pekerjaan sangat menentukan juga. Orang yang biasa kerja berat dengan kerja orang yang di kantor misalkan. Itu kan kalau yang biasa kerja berat, ototnya juga besar, sebagainya. Itu udah biasa menuntut tekanan. Dan ini berbeda dengan orang yang kerja di kantor. Nah, kemudian kalau cacat tubuh fisik udah pasti, misalkan dia tidak bisa jalan, ya, dia tangannya terbatas gerakannya, pastilah dia membutuhkan alat yang berbeda dari orang yang sehat. Nah, tadi di awal saya sebut antropometri menggunakan metode statistik yang nanti diukur min-nya atau rata-rata dengan standar deviasi dan dalam kondisi distribusi normal. Dan ini ada nilai persentilnya. Nah, ini bisa nanti kalian coba lihat kalau ingin memperdalam bagaimana antropometri itu bisa mempengaruhi keergonomisan satu produk. Nah, nanti saya berharap misalkan kalau di dalam kuliah ini ada apa namanya, ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ya, boleh menghubungi email saya atau WhatsApp saya, boleh nanti tanya sama komtingnya untuk bisa kita berkomunikasi lagi. Nah, untuk sementara pustakanya itu sendiri misalkan ya ada beberapa, ini ada beberapa daftar pustaka dan beberapa kalian bisa copy. Kalau mau boleh nanti hubungi komtingnya, siapa yang mau mengcopy, judul yang mana mau di copy boleh. Nah, tapi ada beberapa memang yang misalkan 1 sampai 7 itu saya punya hard copy-nya, tapi 8 sampai 11 ini saya punya soft copy-nya. Dan ini boleh saya bagi kalau ada yang berkenan nanti tinggal menghubungi saya. Nah, demikian sementara kuliah singkat kita ya. Semoga apa yang kita bicarakan, yang kita bahas pada sesi ini, saya membuka ruang bagi mahasiswa yang ingin tahu lebih jauh atau berdiskusi dengan saya dan menghubungi saya. Ini tidak apa-apa. Jadi terbuka untuk kita berdiskusi. Bisa jadi ada sesuatu tadi dari beberapa hal yang ingin kalian tanyakan, kalian ingin perdalam, kemudian boleh silakan nanti melalui komtingnya untuk berkomunikasi dengan saya. Demikian diskusi kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.